Smart FM. Smart Career. Dalam menjalani sebuah proses, tentu saja itu merupakan bukan hal yang mudah. Karena banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus difikirkan. Belum lagi waktu yang lama, itu tentu akan menguji kesabaran para pebisnis yang menekuni di bidangnya. Di kesempatan kali ini, Smart Listener, Smart Business, saya Tasya Rustama akan menemani Anda. Kita akan bahas bagaimana bisa bersabar dalam sebuah proses yang dijalani dalam sebuah bisnis. Bersama dengan Swan Kumarga atau akrab disapa dengan Oma Swan. Beliau adalah founder dari Dapur Solo. Halo Oma. Halo, saya panggilnya apa? Tasya. Tasya, halo Tasya. Halo, Oma. Apa kabar? Kabar baik terus ya? Kabar pastinya. baik terus pastinya. Oma gimana kabarnya? Baik dan sehat. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Karena ini luar biasa Oma. Kalau melihat bagaimana perjalanan dari Dapur Solo yang udah lama dan mulai dari hal yang kecil, ya, dari garasi rumah. betul. Ini kan tentu prosesnya nggak mudah ya Oma ya. Ya. Mungkin sedikit Oma boleh diceritakan begitu ya. Gimana sih Oma menjalani proses yang ini panjang sekali sampai dengan sekarang? Ya. Kalau flashback proses dimulai kurang lebih tahun 85, 86, 87 lah. Saya menikah 85, kebetulan 86 anak saya baru setahun gitu kan. Mulai dari start 87. Jadi kalau flashback tuh bikin saya langsung terenyuh gitu, terharu. Dan mulainya kalau sekarang sampai saya sekarang ini lihat Dapur Solo boleh dibilang cukup ada di mana-mana, itu nggak kepikir. Tapi awalnya itu sederhana. Saya mulai dari garasi rumah, cuman jualan sederhana, rujak. Bener. Kenapa rujak? Itu cuman kepikir gini waktu itu. Saya nganggur, tapi saya harus di rumah karena jaga anak, sedangkan saya hobinya makan rujak. Jadi daripada saya harus beli rujak tiap hari, waktu itu 300.000, gaji suami saya akhirnya kepotong nanti buat rujak, tiap hari itu saya harus makan rujak. Jadi kepikir idenya, udahlah saya mau kerja yang di rumah bisa jaga anak apa, dan hobi saya makan rujak. Itulah kepikir, udah jualan rujak aja. Karena modalnya itu nggak mahal. Waktu itu cuman modal puluhan ribu, mau ulekan sudah ada, cobek pastinya ada, cuman beli buah dan gula Jawa, cabai. Simpel kan? Itulah yang dimulai. Karena juga modalnya memang pas-pasan. Jadi awalnya itu. Oke. Tapi ketika menjalani prosesnya sampai dengan sekarang begitu ya Oma, apakah terfikir bahwa aku harus bikin usaha ini jadi lebih besar atau seperti apa saat itu? Pasti. Awal waktu saya jualan, saya cuma mikir yang penting rujak saya tiap hari laku. Tiap hari laku. Udah, lakunya berapa? Ya bisa cukup buat jajan, itu aja. Jadi jangan terlalu mikir, oh saya nggak kepikir kok bakalan punya rumah makan. Jadi intinya kalau mau ngerjain sesuatu, mikir aja kerjaan yang saya kerjain ini laku dari hari ke hari. Pertama lakunya berapa? 2 bungkus, 3 bungkus, sampai akhirnya 5 bungkus, 10 bungkus. Jadi itu awalnya. Mikir ratusan bungkus enggak. Tapi pada saat day to day-nya dari hari tadi yang kita harus bersabar dalam proses, ya itu memang harus sabar. Tapi di samping sabar kita harus mikir besok gimana ya gitu. Kalau nggak laku apalagi. Dan itu bener. Bulan pertama laku kenceng karena saya pakai brosur. Brosur itu saya tulis tangan, spidol, terus 1 folio bagi 2, fotokopi supaya ngirit. Setiap sore sambil ngasuh anak, ngomong anak di perumahan jalan-jalan, saya sebarin brosur ke rumah-rumah. Jadi itulah proses, semua itu ada proses. Mikir caranya supaya laku di rumah, di real estate gimana. Siapa orang yang mau datang, rumah saya di gang. Saya harus jemput bola, harus ngasih selebaran. Nah kebetulan keren, jualan rujak kan harusnya didorong. Abang-abang dorong atau mbok-mbok. Saya jualannya pakai telepon. Karena kebetulan di garasi, di rumah itu kan rumah inventaris, pinjaman dari
perusahaan suami saya. Dikasih telepon Telkom 021. Jadi gampang, orang pesen telepon aja. Ada mau rujak telepon aja loh. Simple, mau rujak telepon aja. Responnya begitu terima brosur, besoknya saya ditelepon jualan rujak. Kan mana ada jualan rujak pakai telepon pada saat itu. Nah, kita harus punya terobosan-terobosan unik. Nah, akhirnya siapa yang beli? Ya pastinya tetangga-tetangga. Karena saya edarinya brosur sekitar lingkungan rumah. Bukan saya edarin brosur ke Radio Sonora, rumah saya di Sunter, kan enggak. Smart FM gitu kan enggak. Jadi ya saya edarinya tetangga, radius 100-200 meter. Itu dulu. Lama-lama, oh ada responnya. Jadi bikin rujaknya, terus habis selesai kita anter naik sepeda ontel. Jadi waktu itu saya masih pakai sepeda yang di depannya ada keranjang. Saya ingat sekali, makanya aduh itu memori gitu. Nah awalnya dari situ. Makin lama juga sebulan cukup radius 100-200 ya, orang nggak mungkin tiap hari makan rujak, bosen. Nah sepi lagi. Nah pada saat sepi kita mikir lagi, apalagi ya radiusnya saya tambahin. Kalau dulu sampai 300 meter, sekarang 500 sampai 1 kilo. Jalan ngajak main anaknya udah mulai jauh ya? Jauh gitu loh. Itu proses yang kita itu harus mikir dan kita juga harus lakukan. Nggak mungkin kita cuma duduk supaya tiba-tiba duit masuk, nggak mungkin. Jadi selain ada kesabaran di situ, tapi juga ada bagaimana inovasi begitu ya Oma? Ya, inovasinya ya sesuai dengan lapangan. Dan itu kita nggak bisa harus, oh kalau gitu saya akan ikutin kayak Oma. Belum tentu, tiap masa itu ada satu kesulitan, ada satu keunikannya. Gitu. Jadi ya itu, radius 1 kilo, terus laku. Akhirnya pada saat titik tertentu, berapa bulan, 6 bulan, itu stuck. Usaha kalau yang kecil, merintis dari garasi, dari tempat yang kita nggak punya, yang istilahnya bukan tempat proper, itu pasti ada tantangannya. Nah di situ kita harus jangan putus asa untuk menghadapi tantangan itu. Harus mikir terus gitu. Nah akhirnya yang menjadi tantangan dan juga hambatan begitu ya, Oma. Selain sebagai seorang perempuan, kan mengasuh anak juga, usahanya juga harus jalan, terus juga harus mikir bagaimana ya inovasinya harus dilakukan. Apa yang bisa membuat Oma sebagai businesswoman bisa menjalani itu semua dan akhirnya bisa sampai di titik ini? Kalau dibilang businesswoman, nggak kepikir ya. Tapi karena panutan orang tua saya memang pedagang. Pedagang kelontong, mungkin darah yang ngalirnya juga pastinya lihat orang tua. Tapi kepikir businesswoman enggak. Cuman ya itulah, dari sederhana, apa yang ada kita lakukan, terus kita tekunin dan kita usahakan supaya maju. Tiba-tiba nggak lama juga loh, tantangannya juga ada lagi loh. Kemarin waktu tadi saya bilang begitu udah 6 bulan sepi, saya harus berpikir lagi. Musim hujan lagi. Siapa yang mau makan rujak hujan gitu kan? Akhirnya mikir, oh kalau begitu saya harus bikin satu lagi yang setiap orang butuh apa. Nah, kepikir gado-gado. Kan sekalian itu rujak, gado-gado itu kan kayak saudara kembar. Jadi akhirnya buat gado-gado. Terus belajar juga, saya kan nggak suka makan gado-gado. Jadi mesti belajar dari tukang gado-gado yang di pinggir jalan. Oh, bikin gado-gado begini. Nah, kita tiru begitu. Tapi kan setiap orang boleh. Di Jakarta ini siapa sih usaha yang nggak ada yang niru? Tapi bagaimana meniru dan kita bisa berhasil atau bisa laku lah. Jangan berhasil dulu, laku. Itu yang susah. Dan tadi tantangan ya, sebagai ibu, bagaimana saya harus ngasuh anak, nyusuin, ngasih makan, dan juga jualan. Itu benar-benar membagi waktunya, ya kita harus smart, seperti Smart FM. Jadi pada saat anak tidur, ya kita kerja. Pada saat anak lagi mesti waktunya nyusu atau waktunya ngasih makan, sekolah, itu kita sudah atur. Sekolah ya kita harus anter. Jadi fungsi seorang ibu bahwa
rumah tangga, ngatur suami dan anak, memberi makan anak, masak, itu benar-benar sama kerja nggak mudah. Iya. Tidak mudah. Baik, ada konsekuensi di Ya. setiap segala hal tindakan yang Ya. kita lakukan begitu ya Ya. Oma ya, termasuk juga menjadi seorang pebisnis. Ya. Mungkin Oma, adakah yang bisa Oma berikan saran kah atau masukan untuk mungkin para pebisnis yang sekarang masih stuck di itu juga, di jalan itu juga Oma, agar dalam prosesnya tidak hanya tadi yang saya ambil dari Oma yang nggak cuma bersabar aja, tapi juga ada inovasinya di situ, ada mikir otaknya juga, gimana ya caranya agar bisnisnya bisa lebih berkembang. Silakan Oma. Ya. Jadi hidup itu kan punya pilihan. Mau jadi pebisnis itu juga punya pilihan. Mau sukses atau mau biasa-biasa aja atau mau stuck gitu aja akhirnya tutup. Itu pilihan. Nah, kalau kita mau sukses, ya pastinya inovasi tadi harus terus mikir. Inovasi nggak bisa menjiplak dari kata itu apa? Mentor itu yang biasa apa itu? Motivator. Motivator boleh kita ikutin. Itu kan tips-tipsnya. Tapi yang paling harus kita tahu ya di lapangan itu sendiri kesulitan dan apa peluang itu kita nggak bisa temukan. Bahkan pada saat nanti orang yang mau bisnis, Ma aku perlu ini. Enggak, itu harus dicari dan diciptakan sendiri peluang itu. Jadi jangan ikut-ikutan. Ada bisnis yang ikut-ikutan. Beli franchise, laku. Tapi kalau nggak dikerjain, asal pokoknya nggak ada lah duit datang sendiri tanpa kita melakukan sesuatu. Itu nggak mungkin. Kita harus cari duit, bisa datang kalau kita juga melakukan sesuatu. Dan tekun, terus kita terus kulik, itu pasti duit akan mencari kita juga. Itu luar biasa. Terima kasih Oma untuk insight-nya di kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi ya Oma di dalam edisi lainnya. Dan Smart Listeners, itu dia tadi insight yang kita dapatkan dari seorang pebisnis yang luar biasa ya. Sudah puluhan tahun begitu Smart Listeners sampai dengan detik ini. Dan real ada bisnisnya, restorannya ada ya Oma ya. Sekarang sudah berapa cabang? Sekarang kalau nggak salah saya sampai nggak ngitung ya, 50-an. Wow, 50-an. Jadi masih eksis dari tahun 88 sampai sekarang. Dari garasi rumah sekarang sudah jadi restoran yang 50 cabang kurang lebih ada. Seorang Om Aswan, beliau adalah founder Dapur Solo. Kita ketemu lagi di dalam podcast edisi lainnya dan pastikan Anda ikuti edisi-edisi yang lain. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan Oma Suan Kumarga, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.